Halo semua, jumpa lagi di video kedua dari kelas digital kelima kita mengenai Google Form. Ini ada contoh form yang akan kita buat di kelas digital ini. Kita ambil kasus di mana kita mengumpulkan pesanan makanan anggota tim suara kita melalui Google Form. Mirip seperti tampilan di komputer, setiap kali kita membuka sebuah form, kita akan mulai dari tab questions. Tab questions ini, dan di sebelahnya ada tab responses dan settings. Tab questions ini itu tempat pertanyaan kita untuk formulir ini. Dan hanya apa yang ada di bawah tab ini sajalah yang bisa dilihat oleh responden nantinya. Jadi misalkan, nanti kan seperti ini tab pertanyaannya. Kalau di contohnya, mereka cuma bisa pertanyaan-pertanyaan yang ada doang. Mereka nggak bisa lihat responses dan settings. Nah, dua tab selanjutnya itu hanya bisa kita akses sebagai editor. Di tab responses, sekilas saja kita bisa melihat rangkuman jawaban responden yang sudah disediakan dari Google nantinya. Kita juga bisa mengatur di mana kita mau menyimpan respon dari form kita, mendownload respon yang ada, atau bahkan menutup form ini supaya tidak ada lagi yang bisa mengisinya. Lalu di tab settings, ada beberapa pilihan seperti membuat form ini menjadi kuis, yang ada poinnya juga untuk setiap pertanyaan. Ada juga pengaturan mengenai bagaimana orang bisa menjawab form ini. Dan lalu terakhir ada juga bagaimana orang bisa ya kayak melihat gitu progres mereka dalam mengisi form ini dan lain-lainnya di bawah tab presentation ini. Dan ya di atas ini itu kayak untuk spesifik untuk form ini saja, tapi di bawahnya ini default adalah kayak pengaturan-pengaturan untuk form ini dan form lain ke depannya. Jadi default ini terikat ke akun Google kita supaya kita mau bikin form baru. Nah, jadi untuk kali ini kita coba ambil kasus ya dalam membuat form ini. Misalkan nih, suara kita tuh mau mengadakan pesta makan-makan dan juga mau mengumpulkan pesanan setiap anggota SK. Nah, jadi dari kasus ini kita akan belajar bagaimana kita cara menggunakan fungsi utama dari form dan bagaimana cara kita mengeditnya, menghiasnya, dan juga membagikannya ke orang lain. Jadi pertama-tama yang paling penting itu jangan lupa buat ganti nama filenya, biar nanti nggak hilang. Jadi tadi kasusnya kan suara kita mengadakan pesta makan-makan dan mengumpulkan pesanan setiap anggota suara kita. Jadi misalkan namanya itu adalah formulir pemesanan makanan. Nah, jadi di atas ini tempat kita mencari judulnya, mengganti judulnya. Dan nanti kita bisa lihat, nah, nama dari form ini atau judul pertama yang orang akan lihat itu juga diganti saat bersamaan. Nah, lalu selain judul, misalkan nih, ada juga form description di bawah judulnya. Kita bisa menulis beberapa keterangan, misalkan, jika ada pertanyaan, hubungi Ibu A. Ya, misalkan. Jadi di bawahnya itu kita bisa nulis kayak sepanjang-panjangnya, kalau kita mau memberi kejelasan form ini untuk apa fungsinya, atau kalau ada pertanyaan, bisa hubungi siapa. Lalu untuk pertanyaan pertama kita, tentu saja ya biasa kita pasti kalau untuk pemesanan makanan ya kita mau tahu kan ini siapa yang pesen sih. Jadi kita bisa mulai dari nanya nama mereka. Nah, jadi kita tuh bisa tulis, kita bisa klik blok pertanyaannya. Ini adalah pertanyaannya kita ganti jadi nama Anda, tanda tanya. Nah, lalu jenis pertanyaan ini akan diganti jadi short answer. Jadi jenis pertanyaan ada banyak ya pilihannya, dan kita untuk nama ini, kita paling benar tuh short answer atau isian singkat. Nah, kalau kalian perhatikan, di bawah blok pertanyaan itu ada beberapa tombol ya. Yang pertama tuh untuk mengcopy, menyalin, untuk menghapus, untuk membuat pertanyaan jadi wajib atau required, dan titik tiga ini adalah untuk pengaturan lain. Nah, jadi karena ini nama ya, kayak penting banget kan, kayak harus kita bikin wajib gitu, biar kita tahu siapa yang pesen. Nah, jadi kita bisa bikin ini menjadi pertanyaan wajib, required, sehingga orang tuh kalau mau ngumpul form ini, mereka harus mengisi pertanyaan yang ini. Jadi ingat ya, Ibu-ibu. Jadi ingat ya kalian semua, normalnya kalau dibikin tidak required, berarti orang tuh bisa skip pertanyaan ini. Mereka bisa kosongin dan tetap ngumpul formnya. Tapi kita mau ini menjadi wajib. Nah, lalu selanjutnya kita mau menambah pertanyaan baru. Nah, gimana caranya tuh? Nah, jadi kita bisa menambah blok pertanyaan dengan perhatikan tombol-tombol yang ada di bawah layar.
Ya, nah, lalu kita klik yang paling kiri, Add Questions. Pertanyaan baru akan muncul di bawah pertanyaan kita. Lalu kita bisa menanyakan nih, kayak pilihan makanan. Misalkan kita ada pilihan makanan, misalnya makanan Indo dan makanan India, misalkan. Nah, jadi kita bisa pilih multiple choice saja, pilihan berganda, karena pilihan cuma ada 2 misalkan di sini. Jadi pertama tuh makanan Indonesia, kedua itu makanan India. Nah, jadi karena ini penting, kita harus bikin jadi wajib. Kita mau tahu jawaban mereka apa, mereka mau makan apa kan. Nah, lalu kita bisa bikin pertanyaan baru. Dan misalkan kalau kita mau menghapus, ingat lagi, kita bisa klik tombol menghapus. Ya, dan kalau mau bikin baru lagi, seperti tadi, kayak bikin baru saja. Nah, lalu misalkan pertanyaan selanjutnya kita menanyakan tentang waktu kehadiran mereka di pesta makan-makan ini. Waktu kehadiran. Nah, kalau waktu itu mungkin kita mau ganti pertanyaannya tuh bisa isian singkat, atau untuk Google Form ini ada pilihan time atau waktu sebagai jenis pertanyaan, atau tanggal juga bisa, tapi untuk kali ini kita mau waktu. Nah, jadi kita bikin wajib. Nah, lalu misalkan nih, kita mau mereka tuh ngisi waktunya tuh setelah mereka ngisi nama, baru milih makanannya apa. Nah, jadi gimana cara kita pindahin blok pertanyaan ini ke antara nama Anda dan pilihan makanan. Jadi, perhatikan ada titik 6 di atas blok pertanyaan ini, kita bisa tahan dan seret. Nah, sampai ke posisi yang benar, lalu lepas, dan ya, urutan pertanyaannya sudah diganti. Nah, sekarang kita tuh udah punya ya 3 pertanyaan. Jadi untuk sisanya termasuk apa? Jadi untuk sisanya, maksudnya kayak topik lain yang akan kita bahas untuk di kelas digital ini, seperti misalkan apa itu section dan bagaimana cara menggunakannya, akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi terima kasih untuk menghadiri video ini dan sampai jumpa.